warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan masih ibu tunggu ya bagi yang belum mengerjakan. Nah, kali ini kita masuk di bab yang terakhir, bab 3 mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku kerja siswanya. Nah, kita simak ya penjelasan dari Ibu. Bab 3, Bentuk dan Kedaulatan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing membuktikan bahwa kedaulatan bangsa kita perlu ditegakkan. Nah, yang kita bahas mengenai kedaulatan. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah mempelajari materi tentang bentuk negara dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori tersebut dengan tepat. Kedua, setelah menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap demokratis, setiap peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah membuka laman yang disediakan dalam rubrik tautan, peserta didik mampu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi serta pelaksanaan pemilu Indonesia dari masa ke masa dengan benar. Bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana yang kita bahas kali ini ada 3 ya. Yang pertama, A. Kedaulatan, B. Bentuk negara dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang C. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun yang Ibu bahas kali poin A dan B terlebih dahulu. Nah, kalian tahu nggak apa itu kedaulatan? Kita bahas sama-sama ya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Menurut Jean Bodin atau tokoh ilmu negara, kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Nah, di sini terdapat 4 sifat kedaulatan tersebut. Yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Kedua, permanen. Artinya, kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Ketiga, tunggal. Artinya, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Kelima, tidak terbatas, artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Untuk mengetahui siapakah pemegang kedaulatan, maka kedaulatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa teori kedaulatan. Kita lihat ya, yang pertama melalui teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya berkembang pada abad ke-5 sampai abad ke-15.
di mana pada perkembangan teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen. 2. Teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja berarti dalam negara itu yang berdaulat adalah raja. Raja dianggap sebagai orang yang suci, bijaksana, sehingga dianggap berbeda dengan rakyat, meskipun sama-sama manusia. Ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara menganggap negara sebagai suatu badan hukum yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. 4. Teori kedaulatan hukum. Teori ini menunjukkan kekuasaan yang tertinggi terletak pada hukum, yang bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. Dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat adalah suatu gambaran bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam setiap kehidupannya, baik di dalam bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. Di sini Ibu ambil 3 tokoh. Yang pertama, John Locke, di mana ia berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum terbentuknya negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan belum ada peraturan. Kedua, menurut tokohnya yaitu Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan tokoh yang ketiga yaitu J.J. Rousseau, di mana beliau menganut perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai bapak teori kedaulatan rakyat. Menurutnya, negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Poin B. Bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat secara umum bentuk negara di dunia ini ada 2, yaitu negara kesatuan dan negara federasi atau serikat. Kita bahas yang negara kesatuan terlebih dahulu. Negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris, dan negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Kedua, negara federasi atau serikat. Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negara. Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi 2, terdiri atas yang pertama kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kita bahas yang pertama dulu. Kedaulatan ke dalam artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Contohnya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya, kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya yaitu mengadakan kerjasama dengan negara lain. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
di mana di sini memiliki 4 prinsip. Prinsip pertama yaitu kebebasan. Prinsip kebebasan ditegaskan dalam konstitusi negara, tepatnya pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Kedua, prinsip kesamaan atau kesetaraan. Prinsip kesamaan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 terdapat pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Ketiga, prinsip suara mayoritas. Prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan termuat dalam pasal 2 ayat 3. Pasal 6A ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan 7, dan pasal 37 ayat 4. Dan yang terakhir, prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang memuat prinsip pertanggungjawaban, di antaranya pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 22. Dan materi kita sampai di sini dulu ya. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk poin C mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan materi mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu selalu ingatkan juga, jaga selalu kesehatan kalian agar aktivitas belajarnya di rumah dapat berjalan dengan lancar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.